There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku awali dengan bersih-bersih piring dulu. Ini tuh entah kenapa dari tadi malam sampai ini hari waktu aku mau record video tuh air tuh belum hidup juga. Hidupnya tuh bisa cuman nggak sampai ke keran ini gitu ya, jadi hidupnya tuh sampai kamar mandi aja. Jadi terpaksa aku tuh nyucinya tuh di kamar mandi ya teman-teman, cuman nggak aku videoin. Nah ini tuh aku mau pindah-pindahin dulu piring-piringnya semua ke kamar mandi karena aku tuh bener-bener sumpek banget lihat wastafel tuh penuh dengan cucian piring dan itu udah mulai berbau. Soalnya dari tadi malam gitu ya teman-teman, jadi itu udah mulai bau gitu. Nah aku tuh nggak tahan banget, nanti tuh bakalan banyak tamu-tamu yang nggak diundang dateng, contohnya kayak lalat ya. Sementara di rumah aku ini kalau walaupun sudah dibersihkan, itu tuh bakalan tetap ada lalat gitu ya teman-teman. Soalnya memang aku tuh tinggal di rumah yang paling ujung dan itu tuh tempat pembuangan sampah gitu. Jadi kalau aku buka pintu belakang, itu biasanya semua lalat tuh bakalan dateng gitu ya. Apalagi sekarang tuh musim penghujan dan ini tuh becek banget. Dari nyamuk, lalat, tikus tuh banyak banget. Makanya aku tuh jarang banget sekarang buka pintu belakang. Paling kalau aku buka tuh memang lagi record dan aku tuh lihat situasi gitu. Biasanya kalau lagi hujan gitu aku tutup aja dan aku record bagian yang masak-masak. Tapi kalau cuacanya cerah terus panas baru aku berani buka karena di situ akan mengurangi sedikit lalat gitu ya kalau cuacanya panas. Oke deh teman-teman, ini tuh aku mau bersih-bersihin dulu bagian-bagian piring yang sudah aku cuci karena aku tuh mau geser-geser bagian wastafel karena aku pikir-pikir di bagian wastafel ini tuh sedikit sumpek gitu ya teman-teman dan kayak sempit gitu, kalau mau cuci piring juga sempit. Jadi di sini tuh mau aku geser-geser gitu untuk tirisan piringnya gitu. Nah ini tuh bagian tirisan piring ini tuh rencananya mau aku taruh di sudut gitu ya. Jadi bagian tempat ulekan sama bagian tempat persabunan tuh nanti mau aku pindahin gitu. Nah di sini tuh aku susun-susun dulu di bagian ini dan aku juga simpanin juga nih pisau, telanan sama si blender gitu ya. Aku taruh dulu pada tempatnya masing-masing. Sebenarnya aku tuh udah dari lama ya bilang ke kalian kalau aku tuh mau deep clutter gitu, mau pilih-pilihin barang-barang mana yang nggak mau aku pakai lagi, yang mau aku simpan, terus barang-barang mana aja yang mau aku pakai sehari-hari. Tapi melihat cuaca yang betul-betul lebih memanggil aku untuk rebahan, itu tuh gagal terus ya teman-teman. Padahal memang ini tuh sebenarnya dapur memang harus segera disortir gitu ya. Banyak banget sebenarnya barang-barang yang sudah rusak, yang udah memang mau aku simpan nggak mau aku pakai. Seperti barang-barang yang warnanya berbeda itu tuh mau aku simpenin gitu. Nggak aku buang ya, mana yang masih bagus tuh aku simpen, mana yang udah jelek, udah rusak gitu baru mau aku pilihin, nanti aku bakalan jual ke barang bekas. Tapi untuk barang-barang yang memang masih bagus dan masih layak pakai itu nanti mau aku simpenin aja, aku taruh ke dalam kotak gitu ya, baru aku simpen soalnya nanti bisa dipakai adik-adik aku, mana tahu mereka nanti menikah kan nggak perlu beli barang lagi. Nah di sini tuh ini tuh sebenarnya semalam tuh dibengkokin sama Pak suami karena kata Pak suami tuh biar airnya tuh nggak mengalir ke sananya gitu ya. Cuman kan peniris piring aku ini kan ada wadahnya gitu ya, jadi nggak bakalan buat dia tuh mengalir gitu keluar, ada cucurannya gitu ya kalau aku bilang. Sempet bingung sih dan galau cara mengatur posisi bagian sini, cuman setelah aku coba-coba dan akhirnya tuh berhasil di posisi yang nok gitu ya, posisi yang nggak goyang-goyang. Aku ganjel gitu ya teman-teman untuk bagian bawah penyaringan itu biar dia tuh nggak goyang-goyang. Ini tuh yang goyang sebenarnya mejanya ya teman-teman, soalnya kan mejanya tuh pakai meja kayu. Nah kalau ada yang nanya, ini tuh adalah video, maksudnya
Dapur aku tuh adalah dapur kayu yang sederhana yang dibuat oleh sama suami aku ya teman-teman. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton video makeover aku di video aku sebelumnya. Mungkin kayaknya udah 1 tahun yang lalu ya. Karena makeover ini tuh sebenarnya udah lama banget. Karena kadang-kadang tuh banyak pertanyaan yang mengatakan kalau ini tuh dapur permanen. Sebenarnya ini tuh bukan dapur permanen ya teman-teman. Ini tuh dapur kayu buatan suami aku. Tapi alhamdulillah ini tuh berfungsi baik dan aku tuh seneng banget meskipun sederhana ini tuh bagus dan cantik. Soalnya ini tuh adalah karya dari suami aku ya. Nah, di sini untuk bagian wastafel di sininya aku mau bersihin soalnya biar dia tuh jadi kinclong gitu. Nah, kemarin itu ini tuh adalah wastafel yang dibeli sama suami tuh second ya, teman-teman. Jadi belinya tuh second di barang bekas bangunan gitu ya. Jadi banyak banget di daerah aku yang jual kayak gitu. Karena aku tuh kan masih ngontrak ya. Jadi kalau mau beli barang baru juga sayang, jadi beli barang second aja. Yang penting fungsinya. Nah, untuk di bagian sini tuh sedikit bingung untuk tatakannya. Aku tuh mau taruh di mana bagian telanan sama si gilingan ini ya. Dan untuk bagian persabunan juga masih bingung mau taruh di mana. Untuk sementara nanti mau aku taruh di bawah kolong aja. Nanti kalau aku udah deep clutter, udah bersih-bersih bagian barang-barang yang memang gak aku pakai, baru nanti aku akan bersihin lagi. Nah, di sini tuh aku salpok sama di luar ada bunga. Ini tuh cantik banget. Jadi aku pindahin ke gelas yang gak aku pakai lagi seperti ini. Ini tuh jadi cantik banget. Sebenarnya aku tuh pengen banget punya bunga-bunga gitu ya, teman-teman. Kayak bunga plastik gitu tuh aku pengen banget, tapi memang belum dapat waktunya beli. Terus aku tuh pengen banget punya Sri Gading gitu ya. Dari kemarin tuh aku cari-cari Sri Gading tuh nggak ada di sini, nggak nemu-nemu gitu, nggak tahu di mana ada yang punya ataupun yang jual gitu ya. Jadi untuk sementara aku pakai bunga asli yang aku ambil dari samping rumah. Bisa kalian perhatikan di rumah aku tuh memang gak ada bunga sama sekali ya. Soalnya aku tuh memang kalau nanam bunga tuh bunganya mati gitu teman-teman, gak hidup gitu. Bunganya langsung mati, terus aku tuh kayak tangannya panas banget gitu kalau nanam sesuatu tuh gak pernah hidup. Ini mau coba dulu nanam bunga liar. Ini tuh sebenarnya bunga liar yang tumbuh sendiri di samping rumah aku. Mungkin kalau kalian udah ngikutin channel aku, kalian pasti tahu ini tuh ada bunga besar banget di samping rumah dan ini tuh adalah anaknya. Banyak banget aku lihat anaknya, jadi aku ambil ini dan aku taruh di sini ya teman-teman. Ya semoga aja dia tuh bisa hidup ya. Ini tuh sebenarnya action aja sih, nggak tahu bakalan hidup atau enggak. Ternyata rumah kalau udah ada bunganya tuh nampak seger banget ya teman-teman. Aku tuh pengen banget sebenarnya beli bunga. Nanti deh kalau memang ada rezeki, atau mungkin nanti kalau aku gajian YouTube aku bakalan beli bunga. Soalnya memang alhamdulillah sebentar lagi tuh bakalan gajian lagi. Doain ya teman-teman biar channel aku bisa berkembang dan aku bisa gajian setiap hari. Ini tuh semua berkat dukungan kalian ya teman-teman. Tanpa kalian aku tuh apalah gitu ya, nggak bakalan bisa berkembang sampai di titik ini. Untuk kalian juga yang lagi berjuang, tetap semangat ya teman-teman. Pokoknya aku doain semoga kalian semua tuh sukses dan apa yang kalian cita-citakan itu terwujud. Nah, untuk bagian meja sini tuh aku bersihin juga. Sebenarnya aku tuh pengen mengurangin meja ya untuk daerah dapur. Cuman memang belum ada waktunya gitu untuk merombak meja ini. Kepengennya tuh meja ini tuh dirombak jadi meja yang tingkat gitu, kayak lerbek gitu ya teman-teman. Cuman Pak suami tuh belum ada waktunya dan memang ini tuh masih kurang bahan-bahannya. Aku tuh perlu beli 1 broti lagi kata Pak suami. Nanti kalau Pak suami udah lapang waktunya baru aku akan rombak. Oke deh teman-teman, di sini setelah selesai beres-beres ternyata itu hujan mendung, gelap banget cuacanya. Jadi aku nggak bisa lanjutin beres-beresnya dan nggak bisa lanjutin untuk bersih-bersih dapurnya. Jadi di sini aku lanjutin masak-masak aja ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau masak cumi. Kemarin tuh aku ada beli cumi 0,5 kilo, jadi pengen banget dimasak mercon gitu ya. Nah di sini untuk cuminya aku rajang-rajang dulu biar dia tuh kecil-kecil gitu karena aku mau bikin sambal mercon cumi. Cuman untuk cuminya nanti nggak aku goreng dulu, aku masak aja gitu bareng sama si sambal ya teman-teman. Sebenarnya kalau kata orang-orang tuh lebih baik direbus dulu katanya ya cuminya. Cuman aku tuh kayak mager banget mau ngerebus, jadi aku langsung aja nanti cemplungin ke cabai gitu ya.
Nah, ini untuk cuminya udah selesai aku potong-potong. Ini tuh aku masak semua ya, setengah kilo tuh langsung aku masak habis. Karena memang ini tuh nggak terlalu banyak menurut aku, biar cukup untuk beberapa kali makan. Nah, tadinya tuh aku mau pakai cabai caplak gitu ya teman-teman, cuman aku mikir lagi kalau aku pakai cabai caplak, nanti tuh anak-anak bakalan kepedesan banget dan nggak bisa makan sambalnya. Jadi aku pakai cabai merah aja. Nanti aku bakal tambahin cabai rawit gitu ya, biar agak pedes. Nah, untuk cabai rawitnya aku pakai cabai rawit bencong. Nah, ini tuh kalau aku bilangnya cabai rawit bencong, bukan cabai rawit kampung. Kalau di daerah aku tuh ada dua macam cabai rawit, ada cabai bencong dan ada cabai kampung. Kalau cabai kampung tuh yang kecil-kecil banget ya teman-teman, itu tuh pedes banget cabenya. Aku tuh lebih suka pakai cabai bencong karena cabai bencong itu tuh nggak terlalu pedes. Kalau dibikin sambal tuh dia nggak langu gitu. Nah, di sini tuh aku pilih tomat yang paling besar karena memang ini tuh mau bikin sambalnya banyak gitu ya. Jadi pilih tomat yang paling besar. Untuk cabenya aku nggak pakai banyak-banyak karena maksudnya cabai kecilnya karena biar jangan terlalu pedas. Nah, di sini aku mau ambil bawang dulu dan ini tuh mau dibanyakin bawang putihnya karena biar enak gitu ya, biar harum. Maaf ya teman-teman kalau pencahayanya tuh sedikit buram karena memang di sini situasinya tuh lagi hujan deras dan di sini tuh lagi mendung banget. Cuman aku karena nggak punya video jadi aku paksain gitu maksudnya ya teman-teman untuk bikin video ini. Karena kalau nggak punya video atau nggak upload video tuh berasa sayang banget, soalnya udah biasa gitu ya upload setiap hari. Soalnya udah meningkat nilai dolar yang aku dapat setiap hari, kalau aku nggak upload sehari aja tuh nilainya bakalan turun. Namanya usaha ya teman-teman, nggak apa-apa, lagian juga aku nggak terpaksa dan aku juga enjoy untuk menjalaninya. Mumpung juga lagi santai kan, aku tuh nggak punya aktivitas lain, jadi ya udah nggak apa-apa aku bikinin video aja banyak-banyak biar nanti kalau pas keteteran, pas aku sibuk, pas kerjaan banyak, jadi aku tuh nggak perlu libur gitu. Kemarin aku libur kan yang waktu 3 hari ya aku libur, itu tuh bikin video tuh menurun drastis ya teman-teman, dari dolar sampai durasi tonton. Ya mungkin algoritma tuh senengnya atau Kang YouTube tuh aku senengnya tuh upload setiap hari ya teman-teman. Jadi aku tuh bakalan cepet untuk gajiannya gitu. Untuk upload 2 kali sehari tuh aku belum sanggup ya teman-teman. Jadi aku enjoynya tuh upload setiap hari aja 1 kali. Ini tuh yang penting konsisten. Menurut aku konsisten itu nggak harus kayak upload 2 hari sekali. Yang penting kita tuh rutin upload dan kita upload tuh di jam yang sama gitu ya teman-teman. Oke deh, ini tuh untuk si sabenya udah aku chopper. Ini tuh aku chopper kasar aja biar dia tuh kayak enak gitu, crunchy gitu ya. Nah, ini aku masukin cabenya tuh di separuh sambal ya, karena tadi tuh nggak ketekan gitu pas udah termasuk. Jadi pas separuhnya aja gitu baru kerekam gitu ya teman-teman. Lanjut di sini aku masukin daun jeruk sama daun salam biar dia tuh wangi gitu ya dan seger dilihat. Kalau pakai daun-daunan itu enak ternyata ya teman-teman. Kemarin aku kalau bikin sambal tuh nggak pernah aku kasih daun-daunan dan ternyata kalau dikasih daun-daunan itu wangi banget dan itu tuh enak. Jadi aku tuh sekarang kalau masak tuh pakai daun-daunan, aku stok dalam freezer gitu ya. Beli daun-daunan banyak terus aku stok di dalam freezer. Nah, ini sambalnya udah mulai matang ya teman-teman, udah wangi. Nah, di sini setelah matang aku masukin cuminya. Untuk pas masukin cumi juga tadi nggak kerikot, jadi pas masukin separuhnya lagi baru kerikot ya teman-teman. Entah kenapa sekarang tuh ngambil video sering lupa gitu untuk tekan tombol off-nya. Soalnya memang kadang-kadang tuh suka nggak serius gitu teman-teman. Apalagi kalau udah fokus beraktivitas, biasanya tuh aku sering lupa gitu ya untuk tekan tombol on off-nya. Oke deh teman-teman, di sini tuh untuk cumi aku udah mulai masak. Ini tuh rasanya pedas, gurih dan manis. Pokoknya ini tuh kayak cocok banget di cuaca tempat aku yang lagi mendung dan hujan. Ini tuh bikin aku nambah makan ya teman-teman. Next aku pengen masak ini lagi, kayaknya bakalan beli cumi lagi soalnya ini tuh memang seenak itu. Dan mungkin kalau aku rebus dulu untuk cuminya tuh bakalan lebih enak kali ya. Oke deh teman-teman, sebenarnya ini kurang ya menunya, aturannya tuh ada tempe goreng, terong goreng gitu ya. Mungkin bakalan lebih nikmat gitu. Tapi aku cumanya punya selada. Ya udah di sini aku makannya pakai sambal cumi aja, terus nanti pakai selada dan aku nanti tambahin dengan kerupuk.
Nah, ini untuk menu aku hari ini sudah masak. Alhamdulillahirabbil alamin untuk nikmat hari ini. Setelah selesai masak, di sini aku mau lanjut makan karena aku tuh memang ngiler banget lihat si cuminya. Langsung makan dong akunya. Oke deh teman-teman, gak terasa juga ya video aku udah sampai di penghujung. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, yang udah selalu support channel aku dari pertama sampai sekarang, yang selalu setia. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua, dan semoga apapun yang kalian cita-citakan terwujud di tahun ini. Nah, aku mau lanjut makan dulu ya teman-teman. Terima kasih kembali aku ucapkan kepada teman-teman semua yang udah nonton sampai di titik ini. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.